Kami datang Tuhan di malam hari untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu yang mengalir bagi setiap kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan naik seperti dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Mari dengan senap hatimu katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, mari lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini, katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
kami agungkan, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak. Terima pujian kami, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Yesus, kami memuji Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima pujian kami, terima pujian kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kami menyembah Yesus. Amin. Tenanglah hati kami Tuhan, ketika kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu tetap ada bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kau yang layak Yesus. Mari bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima hormat kami Tuhan. Kau yang layak terima pengagungan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Mari angkat kedua tangan, mari berserah kepada Tuhan. Katakan, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak Tuhan. Oh, terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
Raja di atas segala raja, oh, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap berkat kemurahan-Mu yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Mari semua jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Mari kita naikkan setiap pujian kita, setiap penyembahan kita buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu, setiap kasih anugerah yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Kami doa, biarlah pujian penyembahan kami naik seperti dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau selalu bertahta di setiap pujian kami, di dalam nama Yesus Kristus. Saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap benih firman-Mu boleh jatuh dalam hati kami, sehingga dia berakar, dia bertumbuh, dia berbuah, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat-berkat orang lain, di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau pada malam hari ini yang siap diberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita boleh katakan amin. Ya, ada shalom buat kita semua. Haleluya. Di dalam situasi pandemi saat ini tentu kita mengalami banyak hal, pergumulan, pencobaan, masalah yang silih berganti di dalam setiap kehidupan kita. Benar tidak, saudara? Ya, tapi hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Yakub. Bagaimana sikap dalam menghadapi masalah, pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita belajar. Yang pertama saya catat, ketika Yakub sedang bergumul, punya masalah, Yakub lari ke sebuah tempat yang bernama
Peniel. Apa itu Peniel? Peniel artinya wajah Allah, saudara. The face of God, wajah Allah. Atau dalam artian yang sederhana berbicara tentang hadirat Tuhan. Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Kejadian pada pasal yang ke-32 pada ayat yang ke-30. Kejadian pada pasal yang ke-32 ayat yang ke-30, firman Tuhan katakan demikian. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Sebetulnya apa yang Yakub gumulkan? Yakub mempunyai masalah dengan saudaranya siapa? Esau. Masalah yang cukup lama, saudara, membuat Yakub tidak enak hati, saudara. Di mana kita tahu bersama hak kesulungan Esau itu ditukar oleh kacang merah, atau orang Manado bilang kacang bernebon, saudara. Demikian juga Yakub mencuri berkat dari kakaknya Esau. Bayangkan kurang lebih 20 tahun, saudara, berlarut-larut tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Tidak pernah beres. Dan Yakub ingin bebas dari masalahnya, dari pergumulannya. Kebanyakan kita punya masalah, persoalan pergumulan. Kita untuk mencoba lari dari masalah yang kita hadapi, dari pergumulan yang kita hadapi. Yakub berpikir dengan melarikan diri dia bisa menyelesaikan sebuah masalah, sebuah pergumulan. Kadang-kadang juga kita demikian, saudara. Kita mencoba lari dari kenyataan hidup ini. Ketika kita punya masalah pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Benar, saudara? Ya, jangan lari, saudara. Jangan lari dari kenyataan hidup ini. Karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Amin. Ya, pergumulan apapun itu dapat kita selesaikan kalau kita berani untuk menghadapinya. Dan bagi Yakub, Peniel, saudara, wajah Allah, hadirat Tuhan adalah tempat istimewa. Dan disinilah Yakub menerima yang namanya kemenangan, saudara. Kemenangan. Yuk kita lihat pada ayat yang ke-28, masih dalam Kejadian pada pasal yang ke-32 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang, saudara. Menang. Lihat. Dan akhirnya masalah Yakub yang kurang lebih 20 tahun itu, yang menyiksa dia, menyesalkan dia, saudara. Ketika Yakub mencari wajah Allah, hadirat Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, saya mau katakan mari cari wajah Tuhan. Amin. Mari kita cari hadirat Tuhan. Sama seperti Abraham, dia datang menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan untuk dia mau diberkati. Bukan, saudara. Tapi itu sudah menjadi ketaatannya, sudah menjadi kepatuhannya. Walaupun Abraham punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan yang ia hadapi. Kejadian pada pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Kejadian pada pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan demikian. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan bersembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham punya masalah tidak? Punya, saudara. Di mana anak satu-satunya yang ia kasih, yaitu Ishak, akan dikorbankan. Akan dikorbankan. Abraham datang menyembah kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan bukan karena mau berkat. Tapi itu sudah menjadi kepatuhannya. Sudah menjadi ketaatannya. Kita lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dalam Kejadian pada pasal yang ke-22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yaitu Ishak.
Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham datang menyembah kepada Tuhan, beribadah. Sekali lagi bukan karena Abraham mau diberkati, tapi itu sudah menjadi ketaatannya, itu sudah menjadi kepatuhannya, saudara. Di tengah situasi, masalah, pergumulan yang ia hadapi. Apapun masalahmu hari ini, saya katakan cari wajah Allah, cari hadirat Tuhan. Saudara diberkati. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua, Peniel juga mempunyai makna sebuah tempat pengasingan. Jadi yang kedua, Peniel juga mempunyai makna sebuah tempat pengasingan. Kejadian pada pasal yang ke-32 pada ayat yang ke-24. Kejadian pada pasal yang ke-32 pada ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Peniel menjadi tempat di mana Yakub diasingkan, dipisahkan dari kesibukan duniawi. Di tempat inilah ia menyendiri dengan Tuhan, saudara. Dengan Tuhan. Coba kita lihat, saudara. Lot, saudara, adalah orang yang tidak mau dipisahkan dari yang namanya keduniawian. Ia malah menceburkan dirinya di lingkungan Sodom dan Gomora. Kalau kita lihat firman Tuhan dalam 2 Petrus pada pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Petrus pada pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa, saudara. Lot dikatakan orang apa? Orang benar. Seharusnya orang benar dia diberkati, hidupnya senang, saudara, enak. Tetapi Lot hidupnya apa, saudara? Menderita. Mengapa? Karena Lot dikatakan orang benar itu tidak mau dipisahkan dari yang namanya duniawi, hal-hal duniawi, kesenangan duniawi. Firman Tuhan dalam Yesaya pada pasal yang ke-51 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya pada pasal yang ke-51 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Kunci Abraham diberkati oleh Tuhan karena Abraham mau menerima panggilan Tuhan seorang diri. Abraham mau dipisahkan, saudara. Secara pribadi, kunci juga untuk diberkati kita harus menyediakan waktu buat Tuhan. Amin. Ya, kunci saudara mau diberkati, saudara harus mempunyai waktu buat Tuhan, saudara. Buat Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan Abraham ketika dari Urs Kasdim, rombongannya diantaranya ada yang namanya Terah. Terah artinya apa, saudara? Artinya delay, tertunda. Kenapa? Karena Terah seorang penyembah berhala. Terah ini yang membuat perjalanan Abraham tertunda selama 15 tahun. Tak bisa dia kemana-mana. Yuk, Kejadian pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Kejadian pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-31, firman Tuhan katakan demikian. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot yaitu anak Haram, dan Sarai menantunya, istri Abram. Anaknya ia berangkat
bersama-sama dengan mereka dari Urs Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Apapun setiap rencana kita, saya katakan jangan kita memisahkan diri dari semua bentuk berhala, saudara. Dari semua bentuk berhala, itu bisa menjadi penghalang dalam setiap kehidupan kita. Benar saudara, kita tahu berhala itu identik dengan yang patung, penyembah berhala, arwah-arwah, paranormal. Nah, yang berfungsi sebagai berhala itu tidak juga hanya seperti patung, melainkan pikiran kita dan pendapat kita yang kita mutlakkan sama seperti Tuhan, saudara. Yang disebut sebagai berhala modern. Apa itu berhala modern? Yang bersifat roh, berbicara tentang percabulan, hawa nafsu, keserakahan, dan lain sebagainya. Kolose pada pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kolose pada pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau kita masih terikat dengan semuanya itu, bisa membuat rencana kita, saudara, itu tertunda, sehingga kita tidak bisa maju. Abraham tidak bisa maju karena ada Terah, si penyembah berhala itu. Tetapi ketika Terah mati, baru Abraham bisa bergerak, bisa maju kembali. Amin saudara, ya. Kalau kita lihat saudara, Kejadian pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, Kejadian pada pasal yang ke-11 ayat 32, umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati. Kita loncat Kejadian 12 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Kejadian pada pasal yang ke-12 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot dan saudara anak-anaknya, dan dia dan segala harta benda didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu apa? Sampailah di situ. Kita harus memisahkan diri dari bentuk berhala agar kita diberkati Tuhan. Amin saudara. Ya, jika saudara mau berjumpa dengan Tuhan, saudara harus siap untuk mengasingkan diri. Saudara harus siap untuk apa? Dipisahkan dari hal-hal duniawi. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Peniel juga mempunyai makna, yaitu sebuah tempat pembelajaran. Sekali lagi, Peniel juga mempunyai makna sebuah tempat apa? Pembelajaran. Kejadian pada pasal yang ke-32 pada ayat yang ke-25. Kejadian pada pasal yang ke-32 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan demikian. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Jadi Peniel juga mempunyai makna sebuah tempat pembelajaran. Artinya apa? Tempat didikan yang diberikan oleh Tuhan. Yakub bergumul dengan seorang pribadi di sana. Yakub bersikeras tidak mau melepaskan orang yang bergumul dengan dia. Artinya apa saudara? Akhirnya Yakub terpelecok, tergelincir sendi pangkal pahanya. Sendi pangkal paha berbicara tentang sentral kekuatan seseorang, apalagi di sebuah olahraga yang disebut dengan karateka, saudara. Itu sangat berguna bagi mereka, berbicara tentang sendi pangkal paha. Apalagi taekwondo, kita tahu bersama, di mana karate itu identik dengan kaki, saudara. Berbicara tentang sebuah kekuatan.
Yakub dihajar oleh Tuhan sehingga Yakub tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Peniel adalah tempat di mana Tuhan mendidik agar Yakub tidak membanggakan kekuatannya, tidak membanggakan kehebatannya. Karena itu dalam Yeremia pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Banyak dari kita seorang percaya, orang Kristen, itu masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Benar tidak, saudara? Mengandalkan kekayaan kita, jabatan kita, kedudukan kita. Saya mau katakan, bersiaplah, kita akan menerima didikan dari Tuhan. Ada saatnya Tuhan menggoncangkan apa yang kita andalkan di dalam setiap kehidupan kita. Setelah Yakub terpelecok, dia tergelincir. Ia sujud dan berdoa dan berkata, berkatilah aku. Tadinya tidak, saudara. Dia katakan, berkatilah aku. Kita lihat pada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Di dalam Kejadian pada pasal yang ke-32, ayat 25 dan ayat yang ke-26. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Sebelumnya Yakub tidak pernah berkata, berkati aku. Sebelum ia tergelincing, dia terpelecok. Karena Yakub masih mengandalkan kekuatannya, kemampuannya. Jika seorang berbuat dosa dan tidak mau berdidikan dari Tuhan, saya mau katakan, saudara, mereka tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Karena untuk menghadap Tuhan, tentu kita harus apa, saudara? Bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dan saudara, ya, Mazmur pada pasal yang ke-24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, Mazmur pada pasal yang ke-24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangan dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bahkan Ibrani 12 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan bukti dari Yakub mau merendahkan diri. Ia mau namanya diubah menjadi apa? Israel, saudara. Nama Yakub artinya apa? Penipu. Semula ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia mengandalkan rencananya, strateginya sendiri, saudara. Tapi Yakub mau diubah menjadi apa? Israel. Artinya apa, saudara? Pejuang Allah. Pejuang Allah. Dan kata lain, Yakub sekarang mau berjuang sesuai dengan rencana Allah. Ada amin, saudara? Ya, Yakub mau berjuang sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-30, dalam Kejadian 32 ayat yang ke-30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Setelah Yakub berjumpa dengan Tuhan, Yakub mendapat menikmati pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Kita lihat ayat terakhir, ayat yang ke-31, Kejadian 32 ayat 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Tampaklah kepadanya matahari terbit. Artinya apa, saudara? Ada hari yang baru, semangat yang baru.
kehidupan yang baru setelah Yakub berjumpa dengan Tuhan. Wajah Tuhan bisa memulihkan sebuah keluarga. Wajah Tuhan bisa memulihkan sebuah ekonomi. Wajah Tuhan bisa menyembuhkan keadaanmu. Apapun masalahmu hari ini, persoalanmu asal hari ini, saya katakan saudara harus siap dididik, diubah. Karena Peniel artinya wajah Allah, tempat pengasingan, tempat pembelajaran. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu telah menguatkan kami, meneguhkan kami malam hari ini. Apapun masalah kami, persoalan hari ini, di tengah pandemik COVID-19 ini, kami percaya pembelaan Tuhan terus nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Cari wajah Allah, maka kita akan melihat sebuah perubahan, sebuah kehidupan yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar juga kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita, saudara yang di rumah, siapkan hosti dan anggur. Kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari siapkan hati kita. Yang pertama kita angkat roti, kita akan doa bersama. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak, teraniaya, hancur di atas kayu salib, yang memberikan kami keselamatan, memberikan kami bersama keluarga kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Untuk menyempurnakan tubuh, jiwa, dan roh kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak, teraniaya, hancur di atas kayu salib. Maka kami percaya kami bersama keluarga tidak terkapar sakit. Kami bersyukur dari ujung kepala sampai telapak kaki diberkati sehat sempurna. Kami bersyukur segala kutuk penyakit penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari yang di rumah kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua, kita angkat anggur. Kita akan doa bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh kuasa darah Yesus kami telah disucikan, kami telah dikuduskan, kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan segala kutuk. Maka kami percaya keluarga kami keluarga yang kudus dan diberkati. Inilah darah Yesus Kristus yang menyucikan dan menguduskan agar kami bersama keluarga termeterai menjadi keluarga kerajaan Allah. Kami bersyukur oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kami percaya, kami imani, kami bersama keluarga, apapun sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kami bersyukur setiap organ-organ dalam tubuh kami, sel-sel dalam tubuh kami, peredaran darah dalam tubuh kami semuanya sehat sempurna. Saluran pernafasan, saluran pencernaan, tulang-tulang, syaraf-syaraf,
persendihan semuanya sehat sempurna. Bahkan metabolisme di dalam tubuh kami boleh bekerja sehat dan sempurna. Doa kami, segala virus, kuman, bakteri yang merusak, mengganggu dalam tubuh kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus yang membalut, menyembuhkan seluruh penyakitku. Ya, jangan dulu minum. Saudara di rumah boleh doa masing-masing apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini. Kita percaya ketika menyatu dengan tubuh darah Yesus, Yesus ada dalam dia dan kita di dalam dia. Firman Tuhan katakan, minta apa saja maka aku akan berikan kepadamu. Mari kembali bersama saya. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kami menerima anugerah keselamatan menjadi warga surga. Kami bersyukur hidup kami diberkati di bumi seperti di surga, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur segala kutuk penyakit dan penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari yang di rumah kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur setiap kebaikan-Mu, kasih dan anugerah yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami hari ini Tuhan boleh memuji, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terlebih kami boleh menyatukan tubuh dan darah-Mu. Doa kami untuk bungkus kami sempurna dengan kuasa darah-Mu. Proteksi seluruh kehidupan kami sempurna dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa buat Ibu Gembala bersama keluarga, diberkati sehat, umur panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama para hamba Tuhan, pekerja dewasa, pekerja muda, semua Kau berkati semua dalam pelindungan Tuhan. Satukan hati kami terus untuk melayani-Mu di akhir zaman ini. Karena dengan apa kami balas kasih-Mu selain melayani-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap program, setiap rencana gereja kami ke depan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat gereja kami. Apapun yang menjadi kebutuhan gereja kami juga percaya Tuhan, semuanya Engkau sudah siapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia yang Engkau berkati. Buat presiden, wakil presiden, seluruh menteri, staf jajaran Engkau berkati. Berikan mereka roh yang selalu takut akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perusuh, huru-hara, niat-niat jahat, kuasa kegelapan, teror, bom ISIS yang coba mengganggu bangsa negara kami Indonesia, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Di tengah pandemi COVID-19 ini juga kami berdoa Tuhan, Engkau berikan kekuatan, pengharapan di setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sulawesi Utara juga diberkati Tuhan. Terlebih Tuhan buat pemerintahan kota Manado diberkati. Berkati buat sumber daya alamnya, diberkati buat sumber manusianya. Karena firman Tuhan katakan, sejahterakan kota kami, kami pun yang di dalamnya disejahterakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah kami telah selesai. Kami berdoa Tuhan, setiap apapun Tuhan masalah pergumulan kami, jemaat Tuhan yang di rumah juga diberkati Tuhan, kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sebentar juga kami akan istirahat, kami percaya terus kami dalam pelindungan Tuhan. Besok bagi kami bangun, kami percaya kami terus diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya bila segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami mau kembalikan hanya kepadamu. Sebelum ibadah kita selesai, mari angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Israel, berkat itu kami raih hanya dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah berkat ini kepada bangsa Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita, melindungi kita, yang berhasilkan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, dimanapun Tuhan kita Yesus berada, kita pun pasti berada yang diberkati. Mari bersama-sama kita boleh katakan, amin. Oh, praise the